saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima pengampunanmu, ku terima kuasa-Mu yang ubahkanku, Tuhan. Baharui hatiku dan pikiranku. Ku datang padamu, Tuhan. Ku datang padamu, Tuhan. Dengan segala kelemahanku, dengan segala pergumulanku, dengan segala ketakutanku, dengan segala keraguanku datang. Tambahkan imanku untuk percaya, percaya padamu. Tambahkan imanku untuk percaya, percaya padamu. Tambahkan imanku untuk berserah, berserah padamu. Tambahkan imanku untuk berserah, berserah penuh padamu. Ku sujud di altarmu, ku datang karena hanya Kau yang mampu, hanya Kau yang mampu. Kau juru selamat, juru selamatku. Kau juru selamat, juru selamatku. Kau penolongku dalam kesesakan. Kau penolongku
jawabanku saat ku sulit mengerti apa yang sedang ku alami. Kaulah jalan keluarku, Yesus. Kau tak pernah menolak orang yang datang padamu. Kau tak pernah menolak orang yang datang padamu. Oh, dengan kerinduan, dengan kerinduanku selalu menerimaku, selalu menerimaku di dalam kelemahanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Yesus kemuliaan bagi Tak sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut
Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di perayaan ulang tahun Generation of Light Community Church yang pertama. Saya Hari dan partner saya Ayu. Ya, kami berdua akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Kita cek sound dulu ya sebelum kita masuk ke dalam acara kita pada malam hari ini. Boleh saya dengar suara yang ada di sebelah kanan saya? Aduh, kurang. Sebelah kiri tidak boleh kalah dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan mana suaranya? Sebelah kiri mana suaranya? Oke, sebelah kanan sama sebelah kiri ini kurang makan kayaknya. Oke, sebelah kanan lagi ya. Kita tes dulu. Sebelah kanan mana suaranya? Ya, sudah sarapan kayaknya, tapi belum makan siang. Oke, bagaimana di sebelah kiri saya? Sebelah kiri mana suaranya? Kayaknya ini sudah sarapan dan makan siang ya. Yang tengah jangan mau kalah. Yang bagian tengah mana suaranya? Nah, malam hari ini kita ada tagline. Kalau kami bilang Gold Sisi, semuanya bilang menuai jiwa bagi Tuhan. Oke, kita tes dulu ya. Gold Sisi. Menuai jiwa bagi Tuhan. Oke, sekali lagi. Gold Sisi. Oke, pada malam hari ini kita akan banyak acaranya dan salah satunya adalah door prize. Nah, sudah ada nih spill tipis-tipis di story GBI Oikumene. Ada satu door prize yang paling utama yaitu hadiahnya smartwatch. Jadi, teman-teman, kalau mau dapatin hadiah ini bisa mention GBI Oikumene, pasang story terbaik kalian, terkreatif kalian. Lalu mention GBI Oikumene dan kami panitia akan menilai siapa story yang paling kreatif, paling terbaik. Nantinya kami akan umumkan di acara door prize. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan dihibur oleh dua talent kita yang luar biasa pada malam hari ini. Oke teman-teman, langsung saja tanpa berbasa-basi, mari kita panggilkan talent kita. Blessing. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. And your hand is moving right now. You are still showing up at the top of every Lazarus. And your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle.
the battle. You never lost the battle. You never win. No, you never lost the battle. You never lost the battle. No, you never lost the battle. You never win. No, you never lost the battle. No, you never lost the battle. You never lost the battle. You never win. No, you never lost the battle. No, you never lost the battle. You never lost the battle. You can do this. You can do all this, my man. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all this. You can do all this, my man. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. 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 And I know you Luar biasa sekali ya penampilan talent kita yang barusan. Bener banget nih Kak Ayu. Pasti banyak dari cowok-cowok di sini yang terkesima melihat penampilan dari Blessing, bukan? Betul banget, sudah cantik, pintar nyanyi, calon WL Gold CC Worship. Betul sekali. Nah selanjutnya ada talent kita lagi. Tapi sebelum kita mendengarkan penampilan dari talent berikut ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan dari Ketua Panitia. Dengan kasih Irfan Tandibua kami persilakan. Baik, selamat sore semua. Kurang semangat saya bakar dulu pada sore hari ini. Kalau saya bilang Gold CC, semua sudah tahu apa? Oke, sudah tahu ya? Gold CC. Sekali lagi kurang semangat. Gold CC. Menuai jiwa bagi Tuhan. Oke, terima kasih untuk kita semua sudah datang pada sore hari ini. Meskipun hujan, kita tetap datang pada sore hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Yang pertama, terima kasih untuk seluruh sponsor yang telah mendukung kami pada acara ini. 1 tahun anniversary perjalanan Gold CC, luar biasa perjalanan. Dari titik nol perjalanan Gold CC hingga saat ini itu sudah luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih buat seluruh tim, buat seluruh panitia yang boleh bekerja keras. 3 minggu pembentukan ketua panitia, 3 minggu pembentukan kepanitiaan ini boleh berjalan dengan lancar, itu semua karena Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk seluruh tim yang telah menyebarkan proposal, buat yang telah memberikan proposal, kami mengucapkan banyak terima kasih, biar Tuhan yang akan membalasnya. Berterima kasih buat semua teman-temanku, panitia yang boleh terlibat dalam kepanitiaan ini. Satu kebanggaan buat saya bahwa kalian luar biasa, kalian keren, 3 minggu kita bekerja, bukan hal yang mudah buat kita. Saya percaya ada pertolongan Tuhan di sana. Akhir kata dari saya, selamat beribadah buat kita semua. Selamat menikmati hadirat Tuhan Yesus memberkati. Gold CC. Sekali lagi Gold CC. Oke, terima kasih, Yesus memberkati.
Berikan tepuk tangan luar biasa untuk teman-teman panitia kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke talent kedua nih. Kan tadi udah ada cewek, Sekarang kita kasih asupan buat cewek-cewek ya. Tadi kan cowok-cowok sudah ya. betul banget. Jadi sekarang kita akan masuk ke talent yang kedua. Talent kita yang kedua ini cowok ganteng 11-12 lah dengan Opa Korea. Hai, betul Oke. banget. Langsung saja tanpa berbasa-basi kita panggilkan Sandi Badi. turun membasahi, badai datang untuk membanjiri. Ku aman berada di sisimu, meskipun ku tahu semua akan berlalu. Saat ku terapung di lautan, kau yakinkan ku kita tak berpisah. Ku tahu sakaulah sahabatku, walaupun waktu pun kan berlanjut. Ku yakin kau bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Walau ku tersesat, ku yakin kau menuntunku selama masih ada langit biru. Oh. Setiap kata yang tak pernah terucap, dan penyesalan yang tak pernah berubah, melawan saat ku genggam sayapmu, menatap hidup yang ada depanku. Ku memandang ke yakin kau bersamaku dan tak pernah tinggalkanku. Walau ku tersesat, ku yakin kau menuntunku selama masih ada langit biru.
Nah teman-teman, itu dia penampilan dari Kak Sandi Badi sekaligus juga menutup penampilan dari para bintang tamu kita untuk masuk ke dalam ibadah. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kakak kita. Menginformasikan untuk teman-teman, kakak kita ini punya channel YouTube dan bisa kita dengarkan juga. Lagunya itu ada suara hujan, jadi bisa kita share di YouTube untuk mendengarkan. Saya menginformasikan kembali untuk kita semua bahwa di akhir acara kita nanti akan ada door prize. Nah, ada satu door prize yang paling istimewa, yaitu hadiahnya sudah di-spill di IG GBI Oikumene. Nah, teman-teman silakan masih ada waktu. Yang mau dapatkan hadiah ini, silakan up story kalian yang paling menarik dan paling kreatif, mention GBI Oikumene untuk dapatkan nanti. Teman-teman panitia akan segera menilai, jadi jangan buang-buang waktu. Kita sepertinya cek sound dulu ya, sebelum masuk ke dalam ibadah. Gol Sisi. Aduh, sekali lagi yang semangat dong, kita sudah mau masuk dalam ibadah ini. Gol Sisi. Sekali lagi, sebelah kanan saya dulu lah. Sebelah kanan saya silakan Gol Sisi. Kurang suara ya. Oke. Coba teman-teman panitia bantu. Semuanya langsung saja kita bilang Gol Sisi. Tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan.
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Masih kurang semangat, sekali lagi shalom. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Teman-teman semua, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kemampuan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tetapi itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji, membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami telah siap untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Yang siap meninggikan nama Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Saya minta semua untuk bangkit berdiri teman-teman semua. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Let's go. Kita mau meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Siap-siap kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Siap-siap. Let's go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, siap-siap lompat, come on. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Siap-siap kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita lebih lagi. Mari sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini oh, hari yang telah dijadikan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Oh, di dalam tiap-tiap lomba bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Oke, ini
saatnya kita mau nyanyi sama-sama, tetapi bersaut-sautan, berganti-gantian. Semuanya siap? One, two, three, go. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Say. bersuka di dalam, Lebih dahsyat lagi katakan, bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan, Mari bersuka cita di dalam Tuhan. mari bersuka cita. Lebih dahsyat lagi katakan, bersuka di dalam Tuhan. Say. Bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan. bersuka Amin. di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, Sama-sama katakan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, 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 mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey, all the glory for God. Mari sama-sama teman-teman, sama-sama katakan bersuka. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, Lebih dahsyat lagi katakan pujian ini. suka cita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang katakan, sekarang bersuka, sekarang mari bersuka, mari sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Saya rindu melihat tangan teman-teman semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bersuka bagi Tuhan kita. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, I praise when surrounded, yeah. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. So I'm gonna praise the Lord, oh
pujian ini katakan, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. So I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Hey, mari sama-sama katakan. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody better than you. I praise 'cause you're sovereign, you reign, you rise. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. So I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Sekali lagi mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya ingin mendengar saudara teman-teman semua. That everything, hey, praise the Lord, praise the Lord. That everything, that is break, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, one more time. Let everything, that is break, praise the Lord, praise the Lord. One more time. Let everything, that is break, praise the Lord, hey, praise the Lord. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Diberkati oleh setiap pujian yang kita nyanyikan, amin. Haleluya. Mungkin sebelum duduk boleh beri salam kiri kanan, samping depan belakang saudara, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Mari siapkan hatimu. Angkat suaramu untuk memuji nama Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu dinyatakan Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan.
Bapa yang mendengar setiap seru doa kami Tuhan. Memulihkan Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku tak senang. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini. Mengalir kuasa di tempat hati, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin.
di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu berkarya di dalam hidup kami, di dalam hati kami sore hari ini Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, biar konsentrasi kami benar-benar tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap perjalanan hidup kami Tuhan, kami selalu melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan, tidak pernah sekalipun kami merasakan kami ditinggalkan oleh Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan, seringkali kami menyakiti hati Tuhan, seringkali kami meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap ada menyertai kami. Sore hari ini kami mau menyatakan Tuhan, biar Engkau yang pimpin langkah kami, berjalan bersama kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Mari sama-sama. Di dalam setiap keadaan, amin. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlalai. Tanganmu menjaga hidupku. Mari sama-sama katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Katakan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Katakan, Kau Tuhan yang tak pernah terlelap. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga. Mari angkat tangan sama-sama teman-teman. Katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang
pengakuan iman kami Tuhan. Amin. Yes. Teman-teman, apapun yang kita hadapi hari ini, mari nyanyikan pujian ini. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Mari dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Sekalian sama-sama ngomong bersama. Sambil angkat tanganmu. Ya Tuhan, Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Sekali lagi. Amin. Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. bersamamu aku menang. Katakan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu Ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku sekali lagi. Katakan dengan sayap-Mu. dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu Mari sembah Tuhan. Mari kau berkata-kata di hadapan Tuhan. Mari katakan Tuhan, Engkau luar biasa. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, naikkan pujianmu. Mari kau mau sembah Tuhan di tempat ini. Mari kau mau sembah Tuhan. Hai kau penyembah Tuhan. Hai kau penyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari kau sembah Tuhan. Yes. Mari kau sembah Tuhan. Mari angkat suara.
suaramu. Naikkan pujianmu. Naikkan pujian-pujian baru dalam hatimu. Naikkan syukurmu. Katakan kami cinta Kau Tuhan. Kami cinta Tuhan. Yes, mari sembah Dia. Naikkan pujian penyembahanmu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mau hadir di tempat ini. Kalau Engkau mau bertahta di atas puja-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Biar kami bisa fokus ke depan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biar kami konsentrasi ke depan. Kami tidak ada yang bermain handphone, gak ada yang update status, tetapi merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Luar biasa ya. Kayak kita harus cari tempat yang lebih besar, gitu ya. Amin. Di floor saya dimatikan saja. Di floor saya dimatikan saja. Ya, oke. Ya. Baik. Sudah bisa dimunculkan di multimedia PPT saya? Oke. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bersamaan dengan 1 tahun Goal Sisi sudah berjalan. Ya, berjalan dari nol. Karena kita baru mulai ibadah pertama, ibadah kedua yang pertama itu 1 tahun lalu, tepatnya tanggal 5 Februari. Dan tebak siapa yang hadir? Ko Yesua juga, gitu ya. Jadi dia datang ke tempat ini juga untuk melihat, wow, luar biasa pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan karena saya, bukan karena tetapi karena pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Oke, lihat dulu kiri kanannya, lihat dulu. Engkau cantik bro, engkau ganteng bro. Ngomong dulu samping kiri kanannya. Ya, dengan segala kekurangannya saya tahu berkeringat, saya juga berkeringat. Ya, harusnya kita memesan AC standing 1, cuman ternyata ada salah paham di sana sehingga barangnya tidak datang sampai saat ini. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin kita dan percaya semua tetap semangat mau mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita buka sama-sama Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24. Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24. Nah, saya tahu ada yang basah di sana, dengan keadaan seperti ini dia tidak merasa kedinginan. Gitu ya. Haleluya. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 yang sudah ketemu katakan yes. Oke, kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ya, yang masih jomblo silahkan ayat yang ganjil. Dengan keras terutama ya. Yang sudah beristri seperti saya, sudah punya pasangan seperti Ko Yesua di ayat yang genap. Yang ngerti katakan amin. Oke. Yang ganjil dulu ya, yang masih jomblo. Biar ketahuan, oh sebelah saya masih jomblo gitu ya. Silakan. 3, 2, 1 ayat 21. Yang berpasangan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 23.
Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya lihat masih banyak yang jomblo. Ya, karena begitu ganjil, keras suaranya. Ya, nggak apa-apa. Berarti silakan sambil lirik-lirik, tapi sambil mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, ada hal yang menarik di sini. Hal pertama menarik di ayat yang kita baca, dikatakan di sana di ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperorankan Metusalah. Kalau orang Jawa, metu itu keluar, salah berarti salah. Berarti salah keluar, bukan ya, bercanda. Gitu ya. Jadi bukan Metusalah. Jadi apa pentingnya Alkitab mencatat ada satu anak yang lahir dari Henok namanya Metusalah. Ya. Nah, ternyata dari para penafsir Alkitab ada arti nama dari kata Metusalah yang malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan ini menarik. Arti nama Metusalah dalam bahasa Inggrisnya kalau diterjemahkan itu artinya man of dark. Yang artinya kalau diterjemahkan saat dia pergi itu akan datang. Aneh ya. Saat dia pergi itu akan datang. Bukan saat pacarmu meninggalkanmu yang baru akan datang, bukan. Bukan ya Sandi Badi ya. Bukan. Jadi nama Metusalah itu artinya saat dia pergi sesuatu akan datang. Nah, Metusalah, penamaan Metusalah itu terjadi karena Henok mendapat pewahyuan dari Tuhan. Mengapa saya katakan begini? Perhatikan. Metusalah adalah orang yang paling lama umurnya di sepanjang Alkitab. Boleh cek. Umurnya 969. Dan saat matinya Metusalah, saat itulah air bah datang. Nanti dicek, silahkan dicek. Jadi nama Metusalah diberikan karena memang ada pewahyuan khusus yang diberikan Allah kepada Henok. Dia mengatakan gini, kalau orang ini mati, anakmu ini yang ini mati, air bah akan datang. Menarik ya. When he dies, it come. Sehingga para penafsir Alkitab sepakat, nama Metusalah adalah nubuatan akan datangnya air bah. Kalau kita zaman sekarang kasih nama buat anak-anak kita nantinya sesuai dengan nama pemain bola, betul? Atau nama pemain sinetron. Namanya Esperanza. Ya, Madonna. Itu. Tapi tidak, zaman dulu tidak begitu. Apalagi berkaitan dengan Henok. Henok mendapatkan pewahyuan, dikatakan bahwa kalau orang ini mati, banjir besar akan datang. Henok mendapatkan nubuatan mengenai datangnya air bah pada saat umur berapa? 65 tahun. Mungkin kita berkata, Kak, tua banget. Jangan dulu. Umur orang waktu di zaman perjanjian lama, terutama di Kejadian, itu nggak sama kayak sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Sedikit ya cerita, saya suka sejarah. Kok Yesua ini orang suka sejarah juga, makanya kalau ketemu sama saya, kita ceritanya lama. Ya, saya kasih tahu begini, waktu manusia jatuh keluar dari Taman Eden, ya, ada satu buah yang tidak boleh disentuh. Apa itu? Buah pohon kehidupan. Nah, ada filmnya Indiana Jones. Dia ngomong gini, kalau orang makan buah itu, dia akan immortal atau abadi. Nah, jadi para penafsir Alkitab itu sepakat bahwa kenapa Adam tidak boleh makan buah itu lagi supaya dia tetap immortal, tidak mortal. Ngerti maksud saya? Supaya dia tetap bisa mati. Nah, ternyata waktu manusia hidup di dalam Taman Eden, dia makan buah itu makanya nggak mati. Setelah diusir nggak boleh disentuh lagi. Nah, ternyata sisa-sisa dari buah kehidupan itu masih ada dalam tubuh mereka. Sehingga umurnya panjang. Ingat, kejadian Nabi Nuh waktu datang air bah itu seolah-olah bumi itu di reset. Fastboot kalau Xiaomi, saya penggemar Xiaomi. Itu di fastboot. Ya, jadi waktu itu umur 65 tahun itu usia yang muda. Umurnya boleh tua, usianya muda. Umur itu kayak kita sekarang nih. Bayangkan, umur orang sewaktu di zamannya Henok ini 912 tahun plus minus 54 rata-rata umurnya. Nah, kalau orang di umur 65 tahun berarti usianya masih tergolong muda. Perhatikan, sejak ternyata Henok, sejak dia muda, sejak usianya masih dini,
dia mendapatkan revelation, dia mendapatkan pewahyuan, dia mendapatkan nubuatan bahwa akan terjadi air bah. Di usia yang masih muda. Kalau kita masih muda ngapain sekarang? Main domino? Main gaple? Main Mobile Legend? Orang ini hebat. Di usianya yang masih muda sudah mendapatkan pewahyuan. Makanya malam hari ini dengar baik-baik engkau anak-anak muda. Saya mau riset juga pikiran kita tentang keberhasilan. Apa itu keberhasilan? Perhatikan, orang muda yang berhasil di mata Tuhan adalah orang muda yang sejak dini, sejak usianya masih muda, melihat rencana Tuhan. Yang ngerti katakan yes. Seperti yang terjadi sama Henok. Saya kasih tahu ya, hanya ada 2 orang ini yang dicatat sama Alkitab, hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama namanya Henok, yang kedua namanya Nuh. Kedua-duanya diselamatkan. Yang satu diangkat, yang satu dimasukkan di dalam air bah. Ya. Kalau dua orang yang diangkat dalam kitab siapa? Elia dan Henok. Henok tidak mengalami kematian. Makanya malam hari ini, apa standar keberhasilan kita? Nah, kalau anak muda biasa, saya pokoknya di usia 18 tahun harus bisa memacari 5 orang. Halo, Anda itu bukan anak Tuhan namanya, Anda penjahat kelamin. Halo? Apa standar keberhasilanmu? Follower banyak? Coba lihat Instagram berapa follower? Siapa yang bilang followernya di sini? Saya cuma 300-an. Habis ini follow saya biar 600. Ya? Ada orang yang mungkin menjadi tenar. Followernya banyak, punya kekuasaan. Punya kekayaan. Sultan. Ya. Di sini berharap semua Tuhan tolong Raffi Ahmad biar menghampiri saya, jadikan saya anak angkatnya. Oh, ada yang amin juga. Kamu dipastori aja dulu. Nggak usah kemana-mana. Ya. Tapi malam hari ini kita belajar, orang muda yang berhasil di mata Tuhan adalah orang muda yang sejak usia mudanya dapat melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya kasih contoh. Di sini ada. Contoh ini contoh saja. Di sini ada nih Pak Albert, teman saya. Pak Albert tolong bangkit berdiri. Ini caleg juga ini, teman saya nih. Gitu ya, ini caleg dari mana? PAN Pak ya? PAN. Perindo gitu ya. Kalau seandainya Pak Albert ini lagi masa mudanya, lagi usia mudanya didatangin Tuhan, umur 10 tahun. Tiba-tiba didatangin, hai anakku Pak Albert, engkau nanti akan jadi caleg. Saya yakin gak akan bekerja dia, pasti akan kuliah, namanya politik apalah semua. Yang mau ke situ. Karena dia sudah tahu, hidup orang akan lebih efektif kalau dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya itu apa. Karena dia akan berjalan ke sana. Lalu bagaimana dengan kita malam hari ini? Sudahkah kita di masa muda kita ini bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita? Atau kita masih ngawang gak jelas? Bagaikan roh Allah yang melayang-layang di atas. Rohani sekali jawabannya. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Apa? Roh Allah melayang-layang, gak jelas kamu gitu ya. Bukan, jangan samakan kamu sama Roh Kudus. Ya, apa? Coba kita refleksikan malam hari ini. Apakah kita di saat masih muda ini bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita seperti Henok? Pertanyaannya adalah, bagaimana Henok bisa menyadari dan melihat rencana Tuhan? Nah, ini kan pertanyaan buat kita semua malam hari ini. Gimana sih supaya kita bisa melihat seperti Henok? Bisa melihat rencana Tuhan? Supaya apa? Minimal kita bisa antisipasi. Makanya yang namanya dukun yang bisa meramalkan masa depan rame. Pendeta yang bisa bernubuat rame, betul? Karena pengen tahu, Pak Pendeta, kira-kira jodoh saya malam hari ini pakai baju apa? Dia ada pakai baju hijau. Dokumentasi berarti. Apa? Multimedia berarti. Oh, jodoh Anda yang pakai rompi warna biru, itu dokumentasi. Ya. Enggak begitu. Tapi memang kita senangnya seperti itu. Pengen tahu, kepo dengan masa depan kita. Nah, sekarang kita mau lihat. Seperti Henok nih. Kenapa Henok bisa melihat dan menyadari rencana Tuhan dalam hidupnya sejak usianya muda? Saya bilang usianya muda, bukan umurnya. Usianya masih muda. Kenapa? Alkitab mencatat, Kejadian 5 ayat 24, dikatakan di sana. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah, terjemahan aslinya lebih tepatnya, hidup berjalan bersama dengan Allah. Yang ngerti katakan amin. Hidup berjalan bersama
dengan Allah. Di dalam Kejadian 5 ayat 24, di terjemahan versi AYT atau ayat yang terbuka, dikatakan Henok berjalan dengan Allah, setelah itu dia tidak ada lagi sebab Allah mengambilnya. Nah, sedikit pengetahuan buat kita semua. Para penafsir Alkitab itu punya dua pendapat yang berbeda tentang Henok. Pendapat yang pertama mengatakan begini, Henok itu hidup berjalan dengan Allah pada saat umurnya dimulai pada saat kelahiran Metusalah. Umur 65 tahun, lahir Metusalah, baru dia hidup bergaul dengan Allah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Henok sejak dari mudanya sebelum lahir Metusalah, dia sudah bergaul dengan Allah. Nah kalau saya ikut yang mana? Saya ikut yang kedua. Sejak dari muda, sebelum Metusalah lahir, dia sudah hidup bergaul dengan Allah. Karena orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia akan mengetahui apa rencana ke depan. Saya setuju dengan pendapat kedua, kenapa? Karena itulah upah berjalan bersama dengan Allah. Saya akan jelaskan nanti berjalan bersama dengan Allah itu apa. Tapi malam hari ini saya mau kembali lagi katakan kepada kita semua. Apa yang kita lakukan di masa muda kita? Dapatkah kita melihat rencana Allah dalam kehidupan kita? Pertanyaan besar, simpan dulu nanti dijawab. Kalau kau belum melihat, elus-elus dada dulu. Elus-elus sampingmu saja, tidak apa-apa, sabar. Ya sabar. Saya kasih tahu caranya nanti. Saya kasih tahu caranya bagaimana melihat rencana Allah dalam kehidupanmu. Ya. Hal yang menarik lainnya, ya. Henok berjalan bersama dengan Allah di zamannya. Dan di zaman itu, di Kejadian dikatakan begini, manusia bertambah jahat, hatinya cenderung mendatangkan kejahatan. Dan hanya satu yang tidak, siapa? Henok. Di dalam hidup berjalan dengan Allah, engkau perlu yang namanya kemandirian. Yang ngerti katakan amin. Mandiri itu sendiri. Tahu artinya sendiri? Saya melihat kadang-kadang ada orang kalau tidak ditemani, dia mau pergi gereja. Hello, mau kak pergi gereja deh. Tidak ada temani kak. Tidak ada orang bicara kak nanti di sana. Udah gak zaman lagi saya kasih tahu. Hidup berjalan bersama Tuhan, engkau pasti harusnya bisa mandiri. Ke gereja sendiri. Kalau ada teman bagus, bersama-sama. Tapi kalau nggak ada, imanmu harus berjalan mandiri. Yang ngerti katakan amin. Henok hidup berjalan dengan Allah sendirian di zamannya. Engkau cuma sendirian, hanya ditemani Kang Ojol. Ngerti maksud saya? Terkadang kita itu manja sebenarnya, bukan nggak manja. Nggak enak kalau kau nggak jemput Ki. Iya kan, padahal rumahnya lebih dekat dia ke gereja daripada temannya dari Sudiang. Ada yang kayak begitu, dia jemput dulu temannya di pintu 0, baru pergi ke sini. Colek dulu kalau nggak ada begitu, kau itu dibilangi. Ya, siapa tahu ini saya hanya menyampaikan curahan isi hati temanmu yang jemput kamu, mandiri kok. Henok itu lebih ekstrim lagi. Orang sejamannya, sedunia, mandiri. Makanya malam hari ini pesan Tuhan buat kita semua. Ya. Orang yang berjalan bersama Tuhan punya kemandirian dalam hidupnya. Oleh karena itu setiap kita jangan jadi orang yang pemalas. Saya menyaksikan di dalam perjalanan Gold Sisi, ada loh orang jauh-jauh dari Hertasning ke sini. Hanya untuk bertumbuh di tempat ini. Tetapi ada juga orang yang tinggalnya di belakang sana, tidak pernah datang ke sini. Hanya karena nggak ditemenin. Kalau engkau kurang teman, datang ke sini, datang 2 kali, saya pastikan kau ada teman. Saya sudah bentuk tim. Ya, di pastori kami tinggal ada sekitar 6-7 orang. Saya bilang sama di grup, saya tidak mau tahu, pokoknya kalau setiap minggu kalian harus punya target minimal 1 nomor WhatsApp. Siap kak? Yang paling banyak dapat smartwatch. Mirip-mirip yang itu. Sudah tahu sponsornya siapa ya? Gitu. Ngerti maksud saya? Kalau engkau takut di tempat ini nggak ada orang yang ngomongin, datang. Pasti ada orang yang ngomongin. Kalau adik-adikku sekalian, kita semua lihat sekalian di bawah ada foto-foto kita mulai dari cuma 30 orang sampai 120 orang sekali ibadah. Dimulai dari 0. Dan kita selalu seperti itu. Makanya kalau datang ke tempat ini, kita selalu ada fellowship. Apa itu fellowship? Setelah ibadah makan-makan. Di situ kau bisa bicara sama teman-teman di tempat ini. Selalu ada setiap minggu, tenang saja.
Gitu ya. Hello. Jadi jangan takut. Gak ada teman, kita bikin teman. Itu namanya orang mandiri. Colek coba kanan kirinya, mandiri bos. Mandiri. Ya. Hal yang sama juga kalau baca firman. Jangan baca firman pas di hari Minggu datang ke gereja. Baca sendiri. Ngerti? Ya, siapa yang mau baca firman terus setiap hari? Angkat tangan. Nah, yang nggak angkat bagaimana? Yang nggak angkat tangan bagaimana? Ada ke perjanjian baru ini? Perjanjian apa? Coba. Ngerti maksud saya ya? Kita juga harus mandiri baca Alkitab. Kalau saya bilang tiba-tiba, Henok itu umurnya cuma 90 tahun. Terus percaya, oh begitu kah? Gila kamu berarti tidak pernah baca Alkitab. Suatu kali saya pernah nanya sama orang. Yang mana duluan bro? Abraham atau Musa? Yang mana duluan? Wah, bingung juga. Oh my God. Jangan sampai bilang, Pak bukan, dua-duanya nggak duluan. Yesus yang duluan. Ya secara yang mahasiswa teologi angkat tangan. Ada yang mahasiswa teologi? Itu betul Kak jawabannya. Karena waktu itu Yesus adalah sang firman. Sudah, saya sudah angkat tangan kalau begitu. Berarti Anda lebih pintar. Ngerti maksud saya? Saatnya kita punya kemandirian juga baca Alkitab. Ya, saya baca Alkitab sudah selesai, tahun lalu sudah, itu hanya sehari 3 pasal. Sekarang saya memperlambat karena ada teman-teman anak muda yang tinggal bersama dengan saya. Saya perlambat jadi 1 pasal setiap hari. Dan saya minta setiap hari, apa yang engkau dapatkan dari pembacaanmu? Kita baru sampai di tulah-tulah. Bayangkan tulah-tulah. Tulah katak, apa itu Tuhan mau bicara tulah katak? Oh katak itu melompat-lompat Kak. Jadi hidup kita harusnya melompat-lompat juga. Enggak gitu, enggak. Ya. Enggak gitu caranya. Ya, kayak gitu. Tetapi minimal bacalah. Baca, kita wajib baca. Yang mau baca katakan amin. Yes, begitu. Gitu ya. Itu ya, itulah gunanya pembina rohani ya. Enggak begitu hidup loncat-loncat. Gitu ya. Hal berikutnya, kita harus punya kemandirian. Hal berikutnya. Hal menarik dari Henok adalah Henok itu seorang nabi. Orang pertama yang membahas tentang akhir zaman di dalam Alkitab adalah Henok. Jadi kalau tanya, kan kita sering itu dengar seminar akhir zaman, seminar pengangkatan. Ya pengangkatan apa? PNS atau apa? Gitu ya. Kita sering dengar gitu, tapi tahu enggak orang yang pertama berbicara tentang akhir zaman itu Henok. Yudas 1 ayat 14 dikatakan begini. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Orang yang bernubuat berarti nabi. Nah saya kasih tahu, di dalam Alkitab ada 2 Henok. Jangan sampai salah baca, Ika saya dapat Henok. Iya tapi itu anaknya Kain, bukan yang itu Henoknya. Ada 2 Henok, satu anaknya Kain, satu keturunan ke-7 dari Adam, dari garis Set. Ngerti ya? Jadi yang kita bicarakan dari garis Set, bukan anaknya Kain. Ada 2 keturunan, ini ya sedikit pengetahuan. Ada 2 keturunan yang melambangkan kebejatan dan kebaikan manusia. Keturunan dari Kain, nanti keturunan ke-7-nya itu namanya Lamek. Lamek itu beda lagi dengan Lamek yang keturunan Set, ya namanya entah kenapa sama-sama juga. Ini Alkitab juga kadang-kadang. Ampuni saya Tuhan. Itu ya, protes Alkitab. Jadi gini, Kain itu punya keturunan, Henok. Nah keturunan ke-7 namanya Lamek dari si Kain. Lamek ini orang yang pertama poligami. Dan orang yang pertama berkata begini, kalau ada orang yang membunuh saya, dia akan dibalaskan 7 kali lipat. Itu Lamek dari garis keturunan si Kain. Nah dari garis keturunan Set ini lahirlah Henok, Metusalah, ya, Yared, Henok, Metusalah, kemudian Lamek, Nuh. Jadi Metusalah sama Nuh itu masih ketemu, hafal ya kalau pendeta. Ya, sila-sila. Gitu ya. Jadi kembali lagi, jadi Henok ini adalah seorang nabi. Nabi adalah pelayan tuh, artinya sejak masih muda, Henok adalah pelayan Tuhan. Lalu apa kabar dengan kita? Pelayan Tuhan atau pelayan siapa? Hantu? Ya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan pasti melayani Tuhan. Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Engkau berjalan yang masih muda, berjalan bersama Tuhan. Akhirnya harus
Kurang keras. Harus melayani. Yes. Colek lagi kiri kanannya. Melayani bro. Melayani sis. Saya rindu semua engkau yang hadir di tempat ini. Melayani Tuhan. Di gereja masing-masing. Tidak harus di sini. Kalau semua kita melayani di sini, tidak cukup panggung. Ya saya bingung nanti mau jadi apa. Tapi mungkin kau berkata, Kak, talentaku kodong to cuman senyum ji. Itu ya, bersyukur. Ya. Itu ya, karena yang tadi nari-nari pun senyum-senyum, ada juga yang cemberut ya. Gitu ya. Kau mungkin cuman punya, ya penerima tamu bisa. Jangan salah. Di setiap gereja, ujung tombaknya itu bukan hanya pujian dan penyembahan. Tetapi sejak di bawah. Makanya kalau lihat di bawah tadi ada yang pakai rompi, itu rompi kehormatan namanya. Makanya nanti kalau ketemu sama mereka yang pakai rompi bilang, terima kasih Kak Nah. Supaya they feel appreciate. Mereka merasa dihargai. Karena mereka dengan jerih lelah menjaga helm-helm Anda dan motor-motor Anda sekalian. Sementara Anda menikmati Yesus Abraham. Kan begitu. Tapi ngerti maksud saya, engkau bisa melayani dengan apapun yang kau punya. Enggak harus menunggu jago dulu, enggak. Apa yang kau punya, kalau engkau punya kekuatan, angkat motor itu yang di kunci leher itu loh, susah sekali kasih pindah, angkat kalau perlu. Saya punya staf di sini namanya Anjas. Kalau motor dikunci leher, dia angkat itu manu depannya diseret begini. Jadi engkau yang punya motor seperti itu, percaya sama saya, pasti diangkat sama Anjas. Begitu caranya dia ngangkat. Ya. Apa saja. Engkau yang sudah pelayanan, upgrade pelayananmu. Yang ngerti katakan amin. Engkau yang nyanyi harusnya do, larinya ke fa, belajar vokal. Ya. Ada juga yang ketawa saja di sini fals. Belajar vokal. Nanti kita ada training di tempat ini. Pelayanan, Kak. Tapi kalau di gereja aku tuh pelayanannya ribet sekali. Harus ke ini, harus ke itu. Saya mau kasih tahu, bukan saya merendahkan kualitas pelayanan atau menurunkan standar pelayanan. Di tempat ini kita akan sama-sama upgrade. Yang ngerti katakan amin. Tahun lalu ada salah satu anak di sini. Ya kalau nyanyi gitu lari kiri, mestinya kanan larinya ke kiri. Suaranya maksudnya. Kita adakan training 6 bulan. Ya, minimal dia nggak lari kiri banget, lurus. Harusnya kanan. Tetapi dia ada perkembangan karena orang mau upgrade. Engkau yang bingung, Kak, bagaimana itu kalau multimedia, kamera itu dipegang itu bagaimana? Belajar. Apalagi di zaman sekarang, multimedia, belajar di YouTube banyak. Ada YouTube-nya Indra Aziz, kita bisa belajar di sana untuk vokal. Ya, ada banyak sekali YouTube. Itu ada juga YouTube-nya GB Kumena, nonton kapan ya. Itu ya. Pelayanan, kembangkan skillmu. Henok dari muda dia mengembangkan jiwa pelayanannya, makanya kembangkan jiwa pelayananmu. Jangan mau hanya dilayani. Ingat, anak manusia datang untuk melayani. Jadi kalau engkau anak siapa yang mau melayani? Gitu ya. Oke. Engkau harus melayani, kembangkan. Henok sejak dari usianya masih dini, masih muda dia melayani Tuhan. Saya dorong semuanya. Kalau engkau belum punya gereja, silakan melayani. Di sini terbuka. Tapi kalau engkau sudah punya, pergi di gerejamu, pelayanan. Paling sama pendetamu, Pak, saya mau pelayanan. Pelayanan apa? Biar mi parkir, Pak. Ya. Oke, ngerti maksud saya ya? Melayani. Oke, bagian yang terakhir, saya sudah dikode-kode dari belakang. Cepat-cepat beda katanya. Lagian juga silo, kepala tak. Ayo, oke. Oke, baiklah. Main fisik boleh? Ya. Oke, bagian terakhir. Ya, sebelum ke Yosua nyanyi kan begitu. Saya tadi makan bakso sama Ko Yosua. Saya bilang, saya suka sekali bakso Ko Yosua. Iya, kelihatan kok dari muka dan dari tampang. Oke. Saya berdoa Ko Yosua 10 tahun lagi tidak seperti saya. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagian terakhir, apa maksud berjalan dengan Allah? Apa maksud berjalan dengan Allah? Dan ini adalah kunci buat kita semua. Bagaimana kita bisa berhasil saat kita masih muda. Kita bisa melihat rencana Allah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, apa maksud berjalan bersama dengan Allah? Kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat 5-6. Saya bacakan, ada juga di depan. Karena iman, lebih silau lagi ya? Oh enggak. Saya ke depan saja kalau begitu. Karena iman, Henok terangkat.
supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa garis bawahi ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, garis bawahi kata sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang berjalan bersama dengan Allah. Di ayat ini seolah-olah disamakan orang yang mencari Dia. Mencari Dia itu bukan karena kok kayak main petak umpet. Weh, di mana Tuhan Yesus? Weh, di mana Tuhan? Bukan. Bukan main petak umpet. Ya. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan disamakan dengan orang-orang yang mencari Dia. Apa arti mencari Dia? Kata mencari Dia di dalam bahasa aslinya ada kata yang di sana menarik. Kata mencari Dia di sana menggunakan kata menyelidiki. Oleh karena itu, izinkan saya kasih tahu malam hari ini. Ya. Orang yang pengertian, orang yang mencari Dia adalah orang yang memperdalam pengenalan akan Tuhan. Saya ulangi lagi, orang yang mencari Dia, sungguh-sungguh mencari adalah orang yang memperdalam pengenalan akan Tuhan. Saya kasih tahu, umur Henok tadi berapa? 65 tambah 300. Ditambahkan jadi 360. Jumlah tahun Henok dengan jumlah hari dalam setahun sama tidak? Oleh karena itu pesan Tuhan malam hari ini, setiap hari engkau harus mencari Dia dalam kehidupanmu. Apa maksud mencari Dia? Memperdalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya? Hal praktis, ingat, hal praktis yang dapat engkau lakukan. Mencari Dia. Buka Alkitabmu, baca. Buka Alkitabmu, baca. Saya kasih tahu, saat engkau percaya sama Tuhan, Tuhan itu transenden dan imanen. Dia jauh Bapa di surga, tetapi Ia juga dekat ada dalam hatimu melalui Roh Kudus. Maka sehingga waktu engkau baca firman Tuhan, Roh Kudus, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Roh Kudus akan mengajarkan apa yang kita baca, mengingatkan akan apa yang kita baca. Perhatikan baik-baik. Dia mengajarkan. Karena begini ya. Bagaimana kita bisa tahu peka dengan suara Roh Kudus? Ya. Saya jelaskan begini. Tuhan itu sudah mengutus pribadi ketiga Tritunggal dalam hati kita. Ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita supaya peka? Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan di sana Roh Kudus adalah roh kebenaran. Betul? Sedangkan di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Kalau Roh Kudus adalah roh kebenaran dan firman Tuhan adalah kebenaran, maka secara logika apa yang dikatakan Roh Kudus berarti apa yang dikatakan oleh Alkitab sebagai firman Allah. Makanya nggak usah cari kemana-mana. Baca Alkitabmu, engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Baca setiap hari, umur Henok 365 hari. Engkau baca Alkitab berapa kali sehari? Oh salah pertanyaan, engkau baca Alkitab berapa kali sebulan? Oh masih salah lagi, berapa kali setahun? Masih salah? Oh bertobatlah. Ya. Penting bagi kita untuk baca setiap hari, karena tugas Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan dan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan apa yang kita baca dan mengingatkan apa yang kita baca, itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya pernahkah engkau di dalam hari-harimu tiba-tiba pada saat engkau patah hati, tiba-tiba engkau teringat akan firman Tuhan. Hai, mengapa engkau tertekan jiwaku? Bangkit dan pujilah Tuhan. Pernah? Yang patah hati? Oh saya gak patah hatinya gitu, tapi dengar itu tidak pernah. Anda pernah baca Alkitab berarti. Ada ayatnya. Ngerti? Ya. Pernah gak waktu kamu tiba-tiba berjalan sama temanmu, kamu makan, temanmu gak makan. Berilah maka kamu akan diberi, suara dalam hatimu.
Biasanya kalau bagian gitu kita kecilkan suaranya. Hai ributnya. Bagian-bagian begitu dikecilkan suaranya. Ya. Kalau di bagian mintalah maka kamu akan diberi. Minta dulu ya. Pemain musik saya panggil ke depan. Ya. Ingat, Roh Kudus akan menuntun kita kalau kita baca Alkitab. Karena tugas Roh Kudus mengingatkan kepada kita akan apa yang kita baca dan dia akan mengajarkan. Kadang-kadang apa yang diajarkan Roh Kudus mungkin dalam hari itu nggak terjadi. Tetapi bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Tugas kita adalah baca. Yang mau baca katakan amin. Ya, saya kasih tahu nih. Roh Kudus itu, adik-adikku sekalian, itu nggak seperti ya maaf ya, yang ibu-ibu, nggak seperti mama kita yang cerewet. Ya, ngerti maksud saya begini loh. Roh Kudus itu saya gambarkan supaya lebih gampang sama seperti GPS. Ya Google Maps lah, Google Maps, GPS. GPS itu, adik-adikku sekalian, kalau kita pilih rute, misalkan 75 kilo. 70 kilo kita hanya lurus, sepanjang kita lurus, itu GPS bunyi enggak? Enggak toh? Kecuali GPS-mu settingannya salah. Dia nyanyi, ya kan salah gitu. Ya, biasanya GPS dia akan mengingatkan kita pada saatnya waktu kita harusnya lurus, kemudian kita belok. Dia akan bilang, turn over, woi salah woi. Enggak begitu juga ya. Cuman dia akan mengingatkan. Roh Kudus itu seperti itu. Ya, misalkan suatu saat engkau sudah punya penghasilan, dan tibalah gaji masuk, ada SMS cantik dari bank tertentu, bank Mandiri misalkan. Nah, biasanya Roh Kudus akan dengan halus, ingat perpuluhan le. Apa yang kita lakukan biasa, dikasih kecil atau dikasih besar suaranya? Oh dikasih kecil, oh luar biasa ya. Halo, itu tugas Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak pernah baca, perpuluhan itu apa ya? Halo, ngerti maksud saya? Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ada banyak pengajaran yang bilang, oh saya pergi ke gereja itu tanya Roh Kudus pakai baju apa. Enggak perlu, Roh Kudus enggak perlu begitu. Yang penting kau sopan saja, ya kan begitu ya. Ya, Roh Kudus saya mau pakai baju apa. Saya pastikan Roh Kudus enggak akan tunjuk, oh kamu pakai celana yang hot pants, ya kan, supaya kamu jadi pusat perhatian di gereja. Enggak mungkin kayak gitu. Ngerti maksud saya? Roh Kudus akan mengingatkan, mengajarkan apa yang kita baca. Pertanyaannya, kita sudah mulai baca atau enggak? Itu kuncinya. Kalau engkau merasa mau berjalan bersama Tuhan, tapi engkau nggak pernah baca, maka Anda sedang dalam kegilaan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Saya kasih tahu. Kenapa titik awal kita berjalan bersama Tuhan itu iman. Makanya tadi dikatakan tidak mungkin orang berkenan tanpa Allah, kebenaran kepada Allah tanpa iman. Titik awalnya iman. Tetapi di dalam iman itu engkau harus menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Makanya dikatakan di FAYH, firman Allah yang hidup, dia begini, saudara kalau engkau sudah bertolak dari iman, dikatakan saudara harus belajar mengenal Allah lebih baik. Terus diperdalam, jangan cuma berhenti. Ingat, saya mau kasih tahu, kalau engkau berdiri di depan sini belum tentu engkau dalam mengenal Tuhan. Hidupmu nggak akan dahsyat. Hidupmu nggak akan sedahsyat Henok. Bayangkan Henok diangkat. Saya yakin di sini, ada yang mau diangkat? Ada? Nggak ada? Oh, Yosua mau loh, saya juga mau kalau begitu. Oh enggak ya? Nggak juga. Kita semua harus seperti Henok. Usia saat dia masih muda, dia sudah tahu rencana Tuhan. Dengan apa? Praktisnya. Start reading your Bible. Gak ngerti, baca. Imamat, habisi. Ya, panjang kali lebar, kali tinggi, sehasta, seini, sewindu, seapa, habisi. Mungkin suatu saat dia akan mengingatkan. Pada saat ujian, apa itu sewindu? Oh, waktu itu baca Alkitab. Bisa jadi. Dia Roh Kudus mengingatkan. Ya, saya gak akan berlama-lama lagi. Ya, kalau Yesus akan bersiap-siap, ini akan suatu pujian sih. Nah, biar kita nyanyi juga, toh jangan ini. Sekali-sekali kita nyanyi di depannya Yesua. Bersamamu, Bapa. Kita bangkit berdiri. Ku lewati semua
perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sama-sama dengan katakan bersamamu Bapa. Sama-sama katakan Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar, terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Betapa Tuhan baik di hidup kami. Kami sadari Tuhan bahwa berjalan bersama Tuhan itu adalah yang terbaik. Karena Tuhan yang terindah, Tuhan yang termulia. Segala sesuatu yang kami perlukan ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami datang padamu. Bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan. Karya Tuhan sungguh indah, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Bawa hatimu, katakan, ku membawa hati. Amin. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah.
Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Kaulah yang disembah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Tuhan, kerinduanku. Yesus ingin ku menyenangkan. Aku sadari karya Tuhan sungguh indah. Bagiku kasih menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Tuhan, oh ku membawa hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Inilah persembahan untuk Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembah. Ku bawa hidupku, ku bawa hati. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Oh, ku bawa hidupku. Ini persembahanku Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, aku lebih erat Tuhan. Aku lebih dalam Tuhan. Karena basyakaya, rindu lebih dalam lagi. Kau yang terindah, Kau yang termulia. Tiada sepertimu. Bawaku erat di hadirat. Hatiku persembahan, hatiku persembahan bagi. Oh, jiwaku tenang di hadirat.
Angkat tanganmu, katakan, ku sungguh baik, terima kasih. Inilah persembahan untuk Yesusku, yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Menyembah, menyembahmu Tuhan. Oh layak, layak, oh, disembah selamanya, diagungkan. Hadir di sini, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, yang tak pernah ku bayangkan, Engkau sediakan, yang tak pernah ku pikirkan, Engkau kerjakan di dalam hidupku. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidup dan karya tangan, ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung. Yang percaya katakan, karena semua yang baik dalam hidupku itu karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Thank you Lord. Kau beri, 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 Kau
kesempatan yang baru, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mata, terlihat wajahku, aku sungguh terkagu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri, yes, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Angkat tanganmu, katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, oh, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua, ku mau mengenal kehendak. Amin. Di hidupku mengiri Yesus, itu ku, amin, amin, penyembahanku. Oh, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hati. Angkat tanganmu, bawa hidupmu pada Tuhan. Ku semakin berkurang, oh, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, hey. Kami rindu Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal
tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya kalau kami ada hari ini hanya karena Tuhan yang mampukan. Bukan kuat gagah kami, bukan karena hikmat kami. Kami terbatas. Tapi kami percaya Tuhan kami tak terbatas. Kami penuh dengan kegagalan. Tapi kami percaya Tuhan gak pernah gagal. Jadi hari ini Tuhan, kami rindu untuk berjalan lebih lagi bersama Tuhan. Mengikuti langkah Tuhan. Mengiring Tuhan. Tentunya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami tetap melayani. Untuk kami tetap mengasihi. Untuk kami tetap mengenal. Dan semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom pemuda, Shalom pemuda Makassar, Kota Makassar, Abraham mau ajak kita sama-sama untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan jam 5 sore Wita di BTP Makassar sampai ketemu. Shalom generasi muda Makassar. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan dan berosisi hari tanggal 4 Februari jam 17.00 di GBI BCP Makassar. Jangan lupa datang. See you there. God bless.
selamat datang dan selamat bertemu bersama di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Sisi. Happy birthday Gold Sisi. Happy birthday Gold Sisi. Hari ini, hari yang kau tunggu bertambah. Semua bagi berdiri. 1, 2, 3, set. Yang ku beri bukan dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau bermodal dikit. Yang ingin aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu. Semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Sekali lagi semoga Tuhan melindungi kamu. Semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Hey! Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Kasih tepuk tangan. Hitungan ketiga semua bilang selamat ulang tahun Kosisi. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kosisi. Mantap. Oke. Sebelum kita potong kuenya dan kita serahkan kepada pengurus Gold Sisi nanti akan melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Kita tunduk kepala sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sungguh indah sepanjang 1 tahun kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya penuaian jiwa akan terjadi di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tahun depan kami melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan di tempat ini Tuhan. Tuhan, segala permohonan kami hanya menaikkan Tuhan, hanya demi kemuliaan nama-Mu. Segala apapun yang kami lakukan di tempat ini, hanya satu-satunya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Potong ya? Oh ya, dipotong. Oke, kita akan potong kuenya. Hah? Kenapa? Oh sini MC-nya, cepat dong kalau begitu. Jangan lama-lama kali. Oke. Cek. Oke, terima kasih. Mungkin saya persilakan semua untuk duduk kembali. Mungkin tim panitia bisa nyalakan kue di depan kita. Sambil menyanyikan tiup lilinnya, kami persilakan kepada Wakil Gembala untuk meniup lilin di depan kita. Kami.
Oke. Surga. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, bagi ke saya. Terima kasih ya. Yang foto mana? Oh ini dia. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Sekarang juga, selanjutnya untuk pemotongan kue yang kedua oleh Kak Debbie selaku pembina Gold Sisi dan akan diserahkan kepada Ketua Panitia Ulang Tahun Gold Sisi. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Oke, pembentukan kue yang ketiga kita panggil Kak Jojo selaku Ketua Domisioner dan akan diserahkan kepada Kak Binardi. Panjang umurnya, Selanjutnya untuk pemotongan kue yang terakhir kami persilakan kepada Kak Vero selaku Ketua Youth yang baru dan akan diserahkan kepada Kak Aris. Dengan kasih kami persilakan. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga sekarang. Ada cinta yang ku rasakan saat bertatap. Sorry, gak boleh nyanyi lagu sekuler. Kepada Kak Esra, Kak Debbie dan Ko Iswan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Mungkin teman panitia bisa bawakan kue kita ke bawah dulu. Teman-teman sekali lagi thank you banget Makassar, Go Sisi. Saya harus langsung pulang kembali karena pesawatnya jam 10 malam. Jadi saya makan dulu kalau nggak asam lambung ya. Tuhan Yesus berkati, happy birthday Go Sisi. Sarahyo! Ah. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Ko Yosua Abraham. Baik, demikianlah prosesi ulang tahun Gold Sisi. Kepada para pelayan untuk melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini dipersilakan.
Mari mengambil posisi kita yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami akan memberikan tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya apa yang akan kami berikan ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan, ikuti WL di depan. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh asa, kau mulia. Ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu
Puji nama Tuhan, kita telah memberikan persembahan kita. Nah, kita sampai di acara yang paling ditunggu-tunggu pastinya. Acaranya adalah Door Prize. Tepuk tangan. Oke teman-teman, untuk acara Door Prize kita pada malam hari ini akan terbagi 2 sesi. Sesi yang pertama akan diberikan clue ataupun pertanyaan. Dan teman-teman yang paling tepat dan paling cepat maju ke depan dan menjawab pertanyaan tersebut, dia akan diberikan door prize-nya tentunya. Dan untuk yang kedua, door prize-nya itu kita adakan spin. Teman-teman sudah diberikan nomor oleh panitia? Silakan ambil nomornya, perhatikan. Nanti perhatikan nomornya. Siapa tahu dari antara kita nomornya yang akan keluar menjadi pemenang. Langsung saja ya, kita masuk ke dalam sesi pertama. Semua sudah siap? Aduh, masih kurang suaranya ini. Semua sudah siap? Oke, sebelum kita masuk ke dalam door prize, kita tagline dulu ya. Goal Sisi. Aduh, sekali lagi. Goal Sisi, menuai jiwa bagi Tuhan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Gampang sekali yang perhatikan khotbah tadi. Yang pertama. Siapa yang tahu judul khotbah pada malam hari ini? Tidak ada yang tahu? Aduh. Dapat dipertanyaan, nanti kita lapor ke Kak Esra ya. Yang mau menjawab silakan maju ke depan. Flo. Ya, saya Flo, undangan dari GBI Rock. Ya, selamat ulang tahun buat Goal Sisi. Judul khotbah hari ini, Walk with God. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Yang fokus pas penyembahan di Yosua Abraham pasti tahu ini. Siapa yang tahu warna sepatu Yosua Abraham? Halo, perkenalkan nama saya Jean. Hitam, putih, ada merahnya. Di mereknya. Luar biasa kakak satu ini ya, sangat semangat. Oke, tambah lanjut pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga juga masih tentang Ko Yosua tadi. Kalau dengarkan tadi dengan baik pasti tahu. Sebutkan lagu kedua yang dibawakan oleh Yosua Abraham. Lagu kedua yang Yosua Abraham bawakan. Maju ke depan dong. Kalau saya Selin, lagu kedua itu Mengenalmu dari Siti Muhammadi. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang keempat. Mungkin banyak yang tahu karena tadi Kak Esra sudah sebutkan juga ini. Ini skip ya untuk panitia-panitia. Panitia tidak boleh ikut. Pertanyaan yang keempat adalah tanggal berapa ulang tahun Goal Sisi? Maju. Yang mau menjawab silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Cindy, itu tanggalnya 5 Februari 2023. Luar biasa, terima kasih. Lanjut ya, pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Siap-siap nih. Berapa total lagu yang dibawakan Yosua Abraham?
Silakan maju ke depan yang tahu jawabannya. Berapa lagu yang dibawakan Yosua Abraham? Yang sudah maju tidak boleh lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Olga. Jumlah lagu yang dinyanyikan itu ada 3. Nah, kita lanjut nih ke sesi yang kedua. Silakan persiapkan. Katanya salah, dari panitia yang di belakang katanya salah. Siapa yang bisa menjawab yang benar? Maaf ya Kak. Nama saya Arung, lagunya ada 5. Betul. Panitia yang di belakang betul? Oke, silakan persiapkan nomor yang sudah diberikan oleh panitia. Ya, untuk mengonfirmasi tadi sebenarnya ada 5 karena ada 3 rohani dan 2 lagu duniawi katanya. Kan yang dinyanyikan Yosua Abraham ya. Oke, sudah siap nomornya? Tim multimedia sudah siap? Oke, tim multimedia siap? 3, 2, 1. Siapa nomor yang akan keluar? Saya juga punya nomor ya. Jadi kita sama-sama bersaing guys. 220. Siapa yang mendapatkan nomor 220? Ada? Oke, bisa di tempatnya saja, nanti dibawa ke depan ya Kak. Oke, masih ada 4 kesempatan, tenang. Berdoa dalam-dalam. Lanjut, tim multimedia. Panitia yang di belakang bisa dicatat ya, 220 tadi. 3, 2, 1. Ada yang punya nomor 115? Ada, oke. Tim panitia catat ya. Oke, sekarang spin yang ketiga. Tim multimedia dalam hitungan 3, 2, 1. $91. Ada? Serius? Jojo serius. Oke. Oke, panitia catat 91. Oke, masih ada 2 kesempatan, tenang. Perdalam doanya. 3, 2, 1. Tunggu dulu teman-teman, ada kesalahan sedikit. Kita sabar ya, tim multimedia lagi mengusahakan. Ya kita hanya manusia biasa, semua Tuhan yang tentukan. Sambil menunggu panitia di belakang, mungkin ada yang mau memberikan puji-pujian pada malam hari ini? Lulu. Oh, rival mau memberikan. Oh. Bagaimana tim multimedia kami sudah tidak sabar lagi melihat nomor kami keluar.
sambil menunggu tim multimedia kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Ya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya ikut nyanyi. Setelah sahabat selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita ulang dari awal, kata kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Ya, silakan perhatikan nomornya kembali. Tim multimedia, siap? 3, 2, 1. Nomor 6. Oke. Sembilan Kak. Oke. Ya, tinggal satu kesempatan lagi. Ini kenapa ada 2 orang yang punya? Oh, yang di belakang? Oke. Perhatikannya bukan angka 9 tapi 6. Rival. Oke, kakak yang di belakang. Maaf ya rival, panitia mengalah. Ya nanti bisa minta tolong ke panitia di belakang, perhatikan nomornya ya. Lanjut, tim multimedia siap? Nomor terakhir, 3, 2, 1. Ada yang punya nomor 86? Tidak Dalam ada? hitungan ketiga hangus ya. Ada? Ada. Oke. Kepada semua pemenang door prize dipersilakan untuk maju ke depan untuk diberikan door prize-nya. Ada. Ya, maju ke depan pemenang door prize. Dari sesi pertama sampai sesi yang kedua silakan. Atau tidak mau door prize-nya biar kami panitia siap kok menampung. Bagaimana teman-teman yang dapat door prize silakan maju ke depan. Aduh masih tubaku tunggu-tunggu. Teman-teman. Kepada demisioner Ketua Youth dan Ketua Youth dipersilakan untuk maju ke depan memberikan door prize-nya.
kepada demisioner ketua youth. Di mana? Oke, ini dia pemenang-pemenang kuis pada malam hari ini. Jojo. Tim dokumentasi dipersilakan mengambil bagiannya. Yang menang spin juga maju ke depan ya, bukan cuma kuis. Semua pemenang door prize pada malam hari ini. Dan ketua youth kita akan diberikan door prize-nya oleh ketua youth yang baru. Boleh? Jojo tengah Jo. Oke teman-teman bisa duduk kembali. Kita berikan aplaus dulu buat teman-teman yang dapat door prize. Nah, untuk door prize yang paling kita tunggu-tunggu itu akan diumumkan di story GBI Oikumene. Jadi pastikan teman-teman sudah follow dan mention story yang sudah dibuat. Perhatikan story-nya dan lihat siapa yang akan menjadi pemenangnya. Jadi untuk door prize yang paling kita tunggu-tunggu katanya dari panitia akan diumumkan lewat story ya. Jadi tenang, kalau memang berkat untuk kalian pasti tidak akan lari. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan door prize pada malam hari ini, jangan berkecil hati. Karena minggu depan di jam 5 sore akan ada ibadah yang lebih seru lagi. Jadi pastikan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini datang lagi. Oke. Pastikan datang ya, jam 5 sore di hari Minggu. Karena akan banyak keseruan yang lebih seru lagi daripada malam hari ini. Oke teman-teman, demikianlah sesi hiburan kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Kepada para pelayan saya persilakan maju ke depan.
mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya jemput teman-teman semua untuk bagi berdiri. dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap kehidupan bangun tidur kami, Engkau hadir bersama kami. Dan pada hari ini kami bersyukur Tuhan, 1 tahun Goal CC adalah penyertaan Tuhan saja. Tangan-Mu yang bekerja, tangan-Mu yang merendah, semuanya boleh jadi hingga pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kiranya setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang telah diberitakan, bukan hanya sebagai sebuah selebrasi, tetapi menjadi sebuah tonggak dan laku kami dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, itulah yang kami lakukan, kebenaran firman dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun Goal CC. Kiranya Engkau memberkati gereja ini, tuaian jiwa semakin banyak, boleh orang diberkati. Kursi-kursi yang dahulu kosong bisa terpenuhi ya Tuhan. Kami rindu kami semua dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum datang padamu. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami bersyukur bahwa semuanya ini kembali. Bukan
bukan karena hebat, kuat, gagah kami, tapi karena Tuhan saja. Berkati setiap kami, berkati setiap pelayan Tuhan, berkati setiap kami panitia, berkati setiap kami jemaat Tuhan satu demi satu. Lawatlah kami, pakailah kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba Tuhan, untuk Pastor Ezra, untuk keluarganya Tuhan, kiranya Engkau memberkati secara khusus untuk Ibu Gembala, Tuhan yang menguatkan, yang memberkati dalam usia emasnya Tuhan. Memberkati setiap kami, aktivis pelayan, untuk setiap pengurus maupun panitia, Engkau yang pakai kami semua semakin heran lagi ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu Yeshua Abraham yang sudah memberkati kami dan membawa kami dalam puji-pujian. Kau memakai hamba-Mu semakin luar biasa dimanapun berada. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk negara kami dan bangsa kami Indonesia. Dalam minggu ini Tuhan kami akan melaksanakan pesta demokrasi. Kami akan memilih pemimpin yang terbaik. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memimpin, Engkau yang berkuasa atas pemilihan ini. Kami berdoa siapapun yang terpilih nanti ya Tuhan, keamanan bangsa ini terjaga oleh karena nama Tuhan ada di bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap hal-hal yang berusaha memecah belah negara kami dalam nama Yesus. Tuhan yang mengamankan, Tuhan yang menjaga. Lewat personil TNI, Polri, lewat setiap anggota-anggota badan pengurus negara Tuhan yang akan pakai semuanya untuk mengawasi dan memimpin pelaksanaan pemilihan pemimpin negara kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Ya Bapa, biarlah setiap firman Tuhan, setiap puji-pujian ini ada dalam hati kami, dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang ada di luar kota, yang di kampung, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang jaga, lindungi, dan Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu bersama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hati pikiran kita sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian, Tuhan Yesus berkati. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini sekaligus menutup kegiatan ulang tahun Goal Sisi yang pertama. Jangan lupa minggu depan hadir kembali teman-teman jam 5 sore hari ini. Teman-teman kalau mau ada kasih teman-teman yang juga ingin berfoto bisa maju terus. Teman-teman sudah mau foto. Ada waktu suka, ada waktu duka.
Indonesia penuh rasa kepedulian. Ada waktu suka, Teman-teman panitia maju ke depan, silakan kita mau foto sama-sama. Dan selalu bersamamu, mampu aku tersenyum, mampu aku tertawa, mampu waktu bahagia. Mana teman-teman panitia cepat maju. Sahabat selalu hadir. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Diri ke depan, Mari semua bergoyang. satu, dua. Woi, kembali. Satu, dua. Cepat Kak Dua. 1, 2, 3. Angkat jari 5. Selalu hadir setiap saat. 1, Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan diri ke depan. Terima kasih Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa hari Minggu.